Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ewan hidin ajakumullah. Kita buka bab minum. Halaman 43. Halaman 43 bab minum. Masih kau dulu. Barang siapa minum. Man syariba muskiron buhisat Sholatuhu arba'ina sobahan fa'in taballahu alaihi fa'in adar rabi'ata kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu binti nafti khobali qila qamatinatul khobali Ya Rasulullah qala sadiqu ahli nari wa man saqahu taghiran la ya'rifu halalahu min haramihi kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu min tinatil qabal. Barang siapa minum sesuatu yang memabukkan, tidak diterima sholatnya selama 40 pagi. Apabila ia bertobat, maka Allah akan memberinya tobat. Dan jika pada kali keempatnya ia kembali minum, maka menjadi hak atas Allah untuk memberinya minum dari tinah al-qabal. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah tinah al-qabal itu? Beliau menjawab, nanah penghuni neraka. Dan barang siapa memberi minum khamar anak kecil, sementara anak kecil tidaklah mengetahui halal dan haramnya, maka Allah akan memberinya minum dari tinah al-qabal. Hadis Abu Daud dari Ibnu Abbas. Mas Fikri saya. Man qala amara faj'ali yaduhu Summa inna syariba faj'aliyaduhu Summa inna syariba faj'aliyaduhu Summa inna syariba Tulu. Barang siapa minum khamar, maka cabutlah dia. Jika minum lagi, maka cabutlah dia. Jika minum lagi, maka cabutlah dia. Dan jika minum lagi, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Nasa'i dari Umar. Ya, Mas Tantowi coba. Man syaraba fit Khamra. Man syaraba khamra fit dunya lam yashrubuha Lam yashrabuha. fil akhirati. Barang siapa minum khamr di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Umar. Wah, Mas Budi. Sariba summan faqatala nafsahu fa huwa Bang ngendi kowe? Ni sore. Teko ngendi to? Man sariba fi ina'in min dhahabin aw fi darin fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa minum dengan bejana emas atau perak, maka sebenarnya dia sedang Menggodok. Maka sebenarnya dia sedang menggodok api neraka di dalam perutnya. Mas Irfan. Muslim dari Ummu Salamah. Man syariba summan faqatala nafsahu fa huwa yakahassahu
fi nari jahannam khalidan muqalladan fiha abadan. Barang siapa minum racun lalu membunuh dirinya, maka ia akan merasakan kelak di neraka jahanam. Ia akan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ada minuman yang dihalalkan, ada minuman yang diharamkan. Sementara yang kita bahas di sini adalah terkait minuman yang diharamkan. Yang biasa kita kenal minuman keras. Tapi sesungguhnya ada banyak. Kan nama minuman keras yang namanya ciu itu kan sudah berubah-ubah namanya. Siapa yang minum sesuatu yang memabukkan, ya, sesuatu yang memabukkan, hukumannya itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Subuh itu maksudnya 40 hari. Mabuk atau tidak mabuk, kali dia minum, hukumannya itu berat. Kemudian kalau dia mau bertobat lagi, diterima. Ya. Tobat terima yang keempat, ya, karena sudah berulang kali, ada batasannya ternyata dalam soal minum ini. Fa'in ada robi'ah, apabila mengulangi yang keempat kali, itu, maka itu tadi sudah menjadikan kewajiban itu bagi Allah untuk memberinya minum dari tinah al-khobal. Dalam riwayat yang lain tidak diterima tobatnya, sudah dihukum. Dihukum dengan apa? Air nanah penghuni neraka. Otomatis baunya busuk. Oke, diberi minumkan pada orang yang itu tadi. Itu hukuman. Nah, kemudian ada hukuman secara fisik. Kalau tadi kan secara agama, sholatnya tidak diterima. Ada hukuman secara fisik, yaitu fajliduhu, maka jilidlah dia. Ya, jilidlah dia 40 kali atau 80 kali. Itu sesuai dengan yang diminum tentunya. Tapi yang berhak menjilid bukan kita loh. Tetap ini penguasa. Ya, penguasa. Kalau di Aceh cambuk berapa kali itu, ya. Tapi ketika dicambuknya ya ketoke ya ora lara banget. Sehingga ketika turun dari anu itu ya masih senyum-senyum juga. Ya mung isin mungkin, ya, malu karena dilihat orang banyak itu. Tapi dalam soal ini kalau sudah kecanduan itu ya Masya Allah mungkin akan diulang lagi kalau tidak tobat betul-betul. Apabila dia minum lagi ya cambuk lagi. Ya, cambuk lagi, tidak dipenjara rekoso ngopeni no. Ya, ngingoni no. Nah, itu udah dikepuk itu. Nah, kemudian kalau diulang-ulang lagi faqatuluh, sudah tidak ada hak untuk hidup, dibunuh. Ya, dibunuh. Seperti orang yang berzina padahal sudah menikah itu kan hukumnya bunuh. Tujuannya untuk apa? Untuk pencegahan. Jadi orang yang melihatnya tentang hukuman yang disyariatkan oleh Islam itu akan berpikir panjang untuk melakukannya. Oh, kemana ngono kuwi to? Ujung-ujungnya digebuki, disen-isenke, diwirang-wirangke di depan orang banyak. Itu. Kemudian kalau sudah berlebihan dibunuh. Orang yang mau meniru, mengikuti jejaknya itu akan pikir panjang untuk melakukannya. Tapi kalau hanya diancam penjara, malah nyambut gawe dingoni. Itu. Tidak mendidik. Itu.
Dan orang lain akan mengikutinya. Maka sampai ada satu orang itu membunuh itu 50 kali, 30 kali, berulang-ulang kali, bahkan ribuan, itu karena apa? Tidak segera dibunuh. Karena orang yang terbiasa membunuh itu penyakitnya juga akan kambuh. Ada perkara sedikit mateni. Akan begitu juga. Ya, terus seneng giring-giring wong, pateni sisan, pateni sisan, lah gitu. Itu. Maka begitu dia membunuh, kalau sudah dibunuh, kena hukum bunuh, maka dia tidak akan bisa melakukan pembunuhan lagi. Tapi karena dengan alasan HAM, hukum buatan manusia itu, ya, paling banter mungkin 20 tahun atau seumur hidup. Nah, di penjara malah ya mateni wong neh. Kalau itu di penjara, dalam penjara mateni wong. Loh, karepe ngeman satu nyawa itu yang berdosa itu tadi, tapi nyawa-nyawa yang lain banyak yang hilang. Jadi Islam itu hukumnya itu preventif, pencegahan. Orang yang melihat agar tidak menirunya. Ya. Tujuannya itu. Adapun orang yang itu urusannya sudah lain. Istilahnya sudah tidak perlu kasihani karena dia sudah melakukan kesalahan, karena dia juga tidak kasihan pada yang lain. Karena dia juga tidak kasihan pada tubuhnya sendiri dengan minum itu tadi. Dan menjadi problem bagi orang yang melihatnya. Ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, itu kita melihatnya dan kita tidak mengingatkannya, kita ikut dosa itu. Ya. Jadi orang yang berbuat maksiat itu menjadikan kita itu serba salah. Tak elingke kanca dhewe, ra dielingke aku ya dosa. Akhirnya cenderungnya pripun? Ngelingke apa ora? Ndak berani to ngelingke. Lah kesalahannya di sini. Kalau sudah merata sudah. Bukan hanya ngelingke saja, malah ikut. Terus ketularan. Maka suruh segera menghentikan, maksudnya itu. Kalau begitu hukum Islam kejam, enggak. Justru hukum yang lain selain Islam itu yang kejam. Iya. Tadi sudah saya katakan, wis mateni wong siji randang dipateni, wis kumat. Itu seperti jagal Jombang siapa itu mateni 12 wong apa berapa itu dipendem kan. Nah, itu dipendem nang omahe sekitar situ. Loh, umpama gek ben langsung ndang dipateni wis ra mateni wong neh. Itu hukum buatan manusia lebih kejam. Ya. Kalau yang melakukan orang kecil segera dihukum, tapi kalau yang melakukan orang besar tidak dihukum. Itu hukum buatan manusia. Man saribal khamra fid dunya, itu lam yasrabuha fil akhirah. Barang siapa minum khamr di dunia, ia tidak akan meminumnya di akhirat. Ada sesuatu yang dikurangi. Ya, ada sesuatu yang dikurangi. Itu. Jadi nanti di akhirat itu juga ada khamr. Ya, ada khamr. Diberikan kepada ahli surga, kaum muslimin yang ketika di dunianya belum atau tidak minum khamr. Berarti rasanya hebat. Khamr apa ya nek manfaatnya? Ya ada, manfaatnya ada. Tapi dosanya lebih besar. Nah itu dosanya lebih besar. Manfaatnya ada, semuanya itu ada manfaatnya. Tapi kalau dihitung-hitung dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ada yang kurangi. Itu pahalanya dikurangi. Karena dulu pernah minum khamr, sekalipun dia muslim loh. Nah, kemudian setelah disiksa di neraka, karena orang masuk surga kan bertingkat-tingkat toh. Ada yang masuk surga langsung tanpa melewati masuk neraka dulu. Mulai ini permintaan kita sekalian. Karepe niku langsung jelek mlebu surga. Yang perlu minta potongan lagi, tidak perlu pakai sholat. Itu urip kepenak mlebu surga.
Karepe nafsu kula jenengan kan ngoten niku nafsu kita itu. Pokoke pengin sing penak terus ning akhirat ya penak karepe. Mah rekoso. Ngoten niku wae. Rekoso. Maka akan dikurangi pahalanya. Ya. Termasuk orang yang berperang di jalan Allah itu, ya. Orang yang berperang di jalan Allah, kemudian ada yang mengambil ghanimah, ada yang tidak. Lah, yang mengambil ghanimah itu pahalanya dikurangi karena bagiannya sudah diambil di dunia. Nah, sementara yang tidak mengambil ghanimah, tidak mengambil bagian rampasan perang, pahalanya sempurna. Sempurna. Semua itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Nek dhisik niku salate niku zaman Nabi niku do salate karo gembroblos panas ketrocowan kodanan. Ngoten niku wau. Ning tetep isih salat. Ganjarannya gede. Nggih, ganjarannya lebih gede. Karena salate ya rekoso. Gitu. Begitu sujud bathuke niku lemah tok. Ngoten. Kula sami kan saya niki salate kan pinu. Nggih to. Ngoten niku wau. Ketok rada arep gembroblos sithik nyetel niku AC. Ngoten niku wau. Angler pokoke lah. Lah karena salatnya sambil angler niku wau, ganjarane ya sudah. Nih, ganjarane ya sudah. Kalau misalnya pengajian karo disuguh karo ora disuguh niku ganjarane ya beda kira-kira kayak endi nih. Itu. Oke. Segala sesuatu dihitung sesuai dengan kesulitannya. Semakin sulit mengerjakannya, semakin wow, pahalanya lebih besar karena tentangannya besar. Kemudian mansariba fi ina'in min dahabin aw fiddah fa inama yujarziru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa minum dengan bejana emas atau perak, maka sebenarnya dia sedang menggodok api neraka di dalam perutnya. Ini bermewah-mewah. Nanti kehidupan dunia ini itu akan semakin kaya raya. Ini akan semakin hebat. Kalau kita hitung ketika tahun 70-an atau 80-an itu pengajian itu alah sugane napa? Ngoten niku mboten enten sego, wong sego sing arep dipangan ya ora enek. Ngoten niku. Esah metu wedang niku lumayan niku. Itu paling kokis cilik niku. Nggih jaburan men karak. Nggih, karak sak blek nika. Itu gandeng rayahan malah numplak. Ngoten niku dhisik. Nah saniki kula sami pun penak tok no. Nggih, enok itu. Semakin makmur lah. Nggih, nganggure mangan kok. Ndemben nganggur ra mangan no. Nggih, mangane golek napa niku golek keong. Ngoten, golek gendon turi dibakar. Ngoten niku wau mlintang cecak. Ngoten niku wau digoreng manganane wong dhisik. Sakniki kaya ngoten niku gedhek no. Nggih, kaya teloe nggo bal-balan no. Nggih, sakniki lek sampeyan makmur. Nanti akan lebih makmur lagi. Mendekati hari kiamat itu akan semakin makmur. Kehidupannya itu akan menjadi kaya raya sampai nanti orang yang mendapatkan zakat itu tidak ada. Saking podo suguhe itu. Saya kasih zakat, aku dhewe arep ngubengke zakatku ya ora enek wong nampa. Lho, saking podo suguhe kabeh niku. Nggih. Itu. Maka karena kaya-kaya itu nanti mungkin terus kemudian muncul membikin itu tadi gelas dari emas. Sekalipun sekarang juga sudah ada masjid dari emas. Ya, tembok dari emas. Semuanya serba mewah. Tapi yang kita bahas di sini adalah pakai minuman atau makan piring atau gelas pakai emas atau perak. Perak lebih murah. Ya, perak lebih murah. Itu dihukum tidak boleh bermewah-mewah. Ya, tidak boleh bermewah-mewah. Cukup sederhana. Dan kalau sami pun termasuk pun mewah.
Dek ben gelas duwe 5 ngono wis wampuh. Nggih. Itu sampai-sampai gen awet itu. Gen awet itu piringnya seng, gelasnya plastik atau gelas cangkir gede nika koseng. Mbok niku dibanting putune ping bola-bali menteles. Nggih. Saiki ngoten niku kan gengsi. Iya ta? Gengsi. Males ra nganggo, males nganggone saiki aqua. Intinya bermewah-mewah alhaqumut takasur hatta yurtumul maqabir. Nah itu. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke liang kubur. Gitu. Dalam menafsirkan mengentari dalil ini, hadis itu tadi Rasulullah mali anak Adam itu sama ngucap ini pandaku, ini pandaku, ini punyaku, ini punyaku. Itu padahal sebetulnya harta anak Adam itu cuma 3. Itu yang habis dimakan, yang rusak karena dipakai, kemudian yang dikeluarkan untuk sedekah mung 3 niku. Nah itu yang habis dimakan entah berapa juta ini yang masuk ke dalam perut kita niki. Oke, 1 miliar sok penenten dereng ya. Ngoten niku wae. Nek sego kucing sak ini pinten? 3.000 4.000. Ah 3.000 mang hitung. Mangane ping 3. Umur sampean swidak. Mang hitung. Itu yang masuk ke dalam perut ini. Niki luwih akeh niki. Mungkin regane ngungkuli omah yae. Sing masuk ke dalam perut. Niku luar biasa. Itu sampai demikian. Itu padahal sudah saya sampaikan dulu, menurut Luqman Al-Hakim itu manusia kan dibagi 3. Itu roh. Bagian pertama roh nyawanya adalah untuk Allah. Kemudian amalnya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga apa? Badannya, jasadnya untuk cacing. Ini untuk cacing. Luqman Al-Hakim sudah menceritakan begitu. Badannya untuk cacing. Nah itu sanajan ayu sanajan bagus ning jenengan mau dititipi ngoten niku ora gelem. Sanajan sadurunge gak ijek urip naksir direwangi rebutan, direwangi nyagat ning cakruk. Ngoten niku bareng wis mati, nyo supeng ngoten niku semua. Mergapun mboten nenten nyawane. Niku kalah karo batang pite. Batang pite isih payu lho. Nggih didol payu, tapi batang wong mangdol. Dan terkena kasus no. Nggih to. Dados kula sami nek mati kalah karo batang pitik. Batang pitik isih payu didol, kula sami ora payu. Andekne kula sami kemakine ranjama. Nggih karo sing niku telek lenceng men kalah. Itu. Kemudian ada lagi. Itu. Man syariba summa faqatala nafsahu fahuwa yatakhassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa minum racun, sumai racun. Itu. Lalu membunuh dirinya faqatala nafsah, menjadikan dia mati karena ada yang mencoba bunuh diri itu tidak berhasil ada juga, tapi ada yang langsung berhasil. Maka dia akan merasakannya itu di neraka jahanam. Maksudnya akan disiksa dengan suruh minumnya racun terus. Itu. Kemudian dikatakan khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal di dalamnya. Ini karena biasanya orang begini ini menghalalkan perbuatannya. Sebetulnya perbuatan membunuh diri itu tidak boleh, haram. Itu. Tapi karena dia memandangnya, dia anggap itu baik, dosanya bertumpuk. Akhirnya bisa menjadikan apa itu masuk neraka selamanya. Karena untuk bunuh diri itu orang awam pun tahu kok nek wong bunuh diri kuwi dosa. Orang awam tahu, ndak usah ngaji men mudeng. Nah, itu. Kok sampai dia kekal di dalam neraka karena merasa perbuatannya itu lebih baik
daripada hidup, karena tidak sabar menerima ujian itu tadi. Dia mendahului kehendak Allah. Nah, ini. Maka nanti akan dihukum dia. Masuk dalam neraka disuruh itu tadi, minum terus. Kalau yang menjatuhkan diri dari atas, nanti perbuatannya juga akan gitu, mengulang kenapa matinya dulu. Kalau yang menusuk ya sama. Itu. Hanya saja orang yang mati karena bunuh diri itu biasanya, ini untuk yang gantung ya, untuk yang minum ini saya kurang tahu. Itu diketahui bahwa dia mati digantung atau gantung dalam artian dibunuh, itu ada bedanya. Kalau dia mati dalam keadaan bunuh diri, itu bukan karena dibunuh, karena ada yang dibunuh kemudian pura-pura digantung untuk menghilangkan jejak. Itu. Kalau dilihat dalam itu kemaluannya itu ada spermanya, oh berarti dia memang mati karena bunuh diri. Tapi kalau dilihat tidak ada apa-apa, bersih-bersih saja, berarti dia mati dibunuh kemudian digantung. Itu salah satu tanda bukti itu saja. Tanda bukti. Jadi di sini kalau terkait dengan minum ini biasanya itu melakukannya itu karena lalai. Karena lalai. Karena jahil tidak mungkin. Itu. Atau karena tidak tahu bahwa minumannya itu sesungguhnya beracun atau memabukkan. Maka orang yang berbuat dosa itu kan boleh dikatakan ada 3 sebabnya. Karena takabur. Ya, itu karena takabur. Yang kedua, karena jahil, bodoh. Yang ketiga karena lalai. Jane mudeng ning gandeng karena suatu hal itu melakukan itu tadi karena lalai. Itu. Orang serius dalam menjaga, lupa atau apa itu. Gitu. Karena takabur jelas dosanya lebih besar. Karena orang yang melakukan dosa karena takabur itu biasanya tidak mengakui kesalahan. Dulu ada, orangnya sekarang sudah meninggal. Orang teman itu ada yang agak mampu saudara. Jadi kalau hanya minum minuman keras biasa itu dianggap minumnya anak kecil. Yang hebat itu menurut mereka itu pakai pecahan beling itu dimasukkan dalam itu diminum. Itu nggo tantangan. Sama teman-temannya tantangan. Loh, itu. Lah ini kan berarti kan dia sudah nekat menghalalkan perbuatannya. Sampai nggo tantangan kan takabur, meremehkan bahayanya. Akhirnya bagaimana? Ya mampus. Dikubur. Yang satu mati lebih dulu, ya, dikubur di Wonoloyo itu. Kemudian yang satunya ikut mengubur. Oke. Tapi tidak lama kemudian dikubur. Itu kebanggaan semu. Ya waktu itu mungkin ya supaya hebat-hebat itu. Iya, sambil gini-gini ya mungkin. Itu laganya itu. Akhirnya mati juga. Itu. Nah ini ya. Berarti dia melakukan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja biasanya tidak menyesal. Itu. Padahal sudah saya sampaikan, orang yang berbuat dosa itu ada 3 tingkatan. Berbuat dosa lalu menyesal, lalu bertobat. Berbuat dosa menyesal, tapi belum tobat. Berbuat tidak menyesal dan juga tidak tobat. Nah, itu. Berbuat dosa tidak menyesal ini iblis. Ya, iblis. Itu. Kalau iblis sebetulnya melakukannya cuma 1 kali saja. Ketika disuruh sujud, itu jadi wa'id kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis itu loh. Nah, itu wastakbara wa kana minal kafirin itu. Dia tidak mau sujud. Itu. Karena apa? Karena merasa lebih baik. Ya. Karena merasa lebih baik, lebih besar itu daripada Adam, lebih dulu dicipta.
Kenapa saya disuruh sujud? Nah, akhirnya kesudahannya kan beda. Ya. Antara perbuatan iblis yang melakukan kesalahan, kemudian perbuatan Adam yang juga melakukan kesalahan, tapi akhir kesudahannya beda. Kalau iblis melakukan kesalahan kemudian dihukum karena tidak mau bertobat, ya, karena merasa benar, itu kemudian dipecat dari surga. Nah, kemudian kalau Adam melakukan kesalahan karena lalai, ya, karena lalai, bukan karena takabur, karena terbujuk oleh godaan iblis, kowe nek mangan iki, ya, engko dadi ning surga terus, mula gen ora ning surga terus, kowe ora oleh mangan wah iki. Oh, apa ya ngono ya. Nah, akhirnya dia tergoda untuk makan buah itu tadi. Nah, kemudian terhukum. Lah bareng terhukum menyesal. Lah bedanya sini. Adam terus menyesal. Kemudian dipasi ilmu itu fatalaqa min rabbihi itu. Kalimat itu tadi. Wa tubilah itu. Ya. Fataba alaih. Itu fataba ilaih. Itu yang bunyinya ini kalau tidak salah. Robbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana lanakunana minal khosirin. Kalimat yang diberikan Allah kepada Adam sebagai wujud tobatnya, dan Adam juga mau menerima. Itu. Yaitu tadi Robbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana lanakunana minal khosirin. Ini termasuk doa mohon ampun bagi orang yang habis melakukan dosa besar. Ini doanya Nabi Adam. Pengakuan Robbana dolamna anfusana, ya Rabb kami semua, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Gitu. Wa ilam takfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, lanakunana minal khosirin, saya kami akan menjadi orang yang rugi, menunjukkan kelemahannya. Nah, ini. Jadi karena takabur, kemudian karena Adam karena lalai. Karena lalai. Nah, ini kau. Nah, kemudian ada juga yang karena bodoh karena belum tahu. Ini agak bisa dimaklumi, asal tidak berlanjut-lanjut. Hanya sebab bodohnya itu karena apa? Sebab bodohnya memang ada yang karena belum tahu. Kalau nanti dikasih tahu dia akan itu tadi bertaubat. Kemudian ada yang bodoh karena tidak mau ngaji, ya, tidak mau tahu. Lah ini salah. Itu. Jadi salah. Wa qaulu law kunna nasma'u au naqilu makuna fi ashabis sa'ir. Gitu. Sekiranya kami dulu itu mau memikirkan, mau mendengarkan suatu peringatan yang disampaikan oleh para rasul, para mubaligh dan seterusnya, niscaya kami tidak akan masuk penghuni neraka, menjadi penghuni neraka. Jadi sebab orang masuk neraka, kalau menurut diterangkan dalam surat Al-Mulk itu tadi, itu tidak mau mendengar dan juga tidak mau memikirkan apa yang disampaikan itu tadi. Okay. Akhirnya menjadi penghuni neraka. Kita kan disuruh berpikir, dikasih akal. Nah, itu. Kan dulu udah juga saya sampaikan, hidayah itu ada berapa hidayah? 5. Hidayah insting naluri. Sudah saya sampaikan, kita ketahui. Kalau sami niku nek luwe, rasah dikandani pokoke pengine madang makan. Jadi ku naluri. Bayi ngoten niku ora penak turune nangis, mergo ngompol. Lah ngandani ibuke. Nah, terus nangis. Kan nangisnya juga beda.
Nangisnya bayi itu kalau kita perhatikan beda. Gitu. Nek nangisnya langsung wek. Nah, itu tiba-tiba banter, pasti ada sesuatu yang menyakitkan. Oke. Itu. Nah, kemudian kalau nangisnya itu pelan-pelan kemudian banter, mungkin dia merasa sepi kok, tidak ada suara-suara. Nah, itu. Jadi kangen sama ibunya atau sama orang itu supaya mendekat, maka nangisnya alon-alon dulu. Alon-alon kok rada nyedak, terus nyelot di gas. Nah, itu baru ini. Itu tangisnya bayi. Itu. Nah, kemudian tangis karena ngompol atau karena AN itu ya mungkin iramanya ya beda. Menggatek gitu. Lah sami harus mengenal. Nah, kemudian ada juga nangisnya karena manja. Nah, ini sangel lagi. Nangisnya karena manja. Itu. Karena apa? Orang tuanya kalau melihat dirinya nangis kok wong tuanya kok bingung. Engko terus nari apa-apa. Dan niku meneng le. Njaluk apa to jane? Malah dikendalikan kali anake. Itu. Anak juga pintar, sudah mahir, cerdas. Itu melihat apa orang tuanya, aku nek nangis wong tuaku piye yo. Ngoten niku ditonton juga. Nanti kalau dilihat orang tuanya itu kok ketoke bingung, wah. Itu. Nggih. Nek wong tuane sudah tahu triknya anak, stop nih wae. Aku engko nek dilurui malah mbekek kok, malah digas kok. Tane stop nih wae. Engko lak leren dhewe kesel. Kan ada model anak yang gitu. Nggih no, ra karepe disayang apa ngono malah gulung-gulung. Malah ra meneng-meneng. Itu nek ditinggal wis nangis tak setelke tep. Nek iki ana blenger dhewe. Itu bocah nangis. Ya, itu. Lah itu insting. Ya, insting. Itu naluri. Nah, kemudian ini belum cukup, kemudian dikasih panca indera ini. Mata, telinga, kulit, nah, itu panca indera, penciuman dan seterusnya. Wah, mata tidak melihat, itu. Nah, kemudian hidungnya bergerak-gerak, ngambui. Sopo ya? Ini ngambune genah ini. Nah, mata tidak melihat, itu. Tidak melihat yang diciumnya tidak melihat, tapi hidungnya melihat, merasakan. Akhirnya ketemu. Oh, gitu. Gitu. Itu kule dan sebagainya, itu gatel ning kene gitu, mata enggak melihat. Nggih, nek gatel ning nggon geger mata enggak melihat, tapi kan kulitnya kroso. Tapi hidayah dua itu juga belum cukup. Nah, itu masih ada tambahan hidayah yang namanya akal. Nah, terkait dengan akal, hibdul aqli. Itu maka di syariah, tujuan syariah diadakan itu tidak lain adalah diantaranya hibdul aql, menjaga akal. Ya, agama syariat itu diantara tujuannya untuk menjaga akal. Maka agar akal itu sehat, dilarang minum khamr, biar akal itu sehat. Karena orang yang sudah rusak akalnya dengan sebab khamr tadi sudah tidak bisa menimbang dan berpikir. Nah, ini diantara tujuan syariat itu. Maka kemudian dicampur dan seterusnya biar tobat, biar akalnya itu kembali normal. Banyak artis-artis yang jatuh dengan sebab narkoba, gitu. Terus jadi miskin dan seterusnya karena hasilnya itu habis untuk ngurusi perkaranya itu tadi. Nek kalau sami insyaallah mboten lah narkoba diteko ngendi. Ya udah ora didet ngono. Wong regane atusan ewu nek sak grame ngoten niku kok. Pramila kalau sami ra diparani malah aman ora didet kok. Cobi jenengan ketok didet ngoten niku wau. Dite jutaan ngoten niku wau. Mengke diparani bakul ngoten niku no. Nek gandeng kula sami ora didet. Ngoten niku ra parani. Amane. Jadi
adanya larangan, ancaman bagi orang yang minum khamr karena yaitu tadi akalnya itu sehat. Oke. Itu ojo nganti kelong sanajan mung sithik. Mungkin pun kelong pun beda. Kemudian akal saja belum cukup. Ditambah lagi apa? Hidayah apa? Din. Niki kudune kena sami apal. Din, agama, syariat yang kita pelajari itu hidayah dari Allah. Kita harus tahu. Itu. Kalau tidak tahu ya itu tadi bisa kejeglong-jeglong. Yang benar kita katakan luput, yang luput kita katakan benar. Hidayah din saja, agama juga belum cukup. Ada satu lagi. Masih ingat? Napa? Hidayah taufik, kemudahan. Wis mudeng, tapi kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah tidak akan berangkat, tidak akan berjalan, tidak akan melakukan karena tidak mendapatkan hidayah taufik, kemudahan. Lima. Lah 5 ini kalau disingkat ya hidayah din dan hidayah taufik. Kita ngaji kemudian diberi kemudahan untuk menjalankan ilmu yang telah diketahui, lah itu namanya hidayah taufik. Kemudahan. Itu. Sebetulnya mau bertanya sesuatu, tak taunya didahului oleh temannya bertanya sesuatu yang isinya sama. Lah itu namanya hidayah taufik. Lu nganti takon wis ditekokke koncoku. Ah beneran tadi aku rasa takon ini namanya hidayah taufik, kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Lah hidayah taufik ini harus ada usaha. Oke. Jadi tidak menunggu. Oke. Itu carane mobil. Nggih, carane mobil niku waras jreng dan bisa berjalan. Digunakan untuk berjalan. Nek mobil niku rusak, itu mbok disurungo ya ora mlaku. Lah wong atine wong niku kadang-kadang ya nek sing rusak. Itu niku kudu didandani sik. Nek ora didandani atine ya ora mlaku. Lah dandani atine wong kalian dandani mobil rusak niku angel pundi? Ayo. Angel pundi? Kira-kira dandani atine wong sing rusak. Kalau dandani mobil wong sing rusak, angel dandani atine wong sing rusak. Jangan atine wong sing rusak, atine dhewe dandane angel ora jamaah. Nggih to. Nggih, harus dandane atine dhewe ra iso. Dandane atine wong sansaya ora iso. Pramila ngeten iki kan perlu spesialis. Nggih, spesialis. Ngoten niku. Nek mobil rusak, guru buka nonton diutak-utak ngene iso. Nah itu, nggih. Nek ra iso paling ya mung remuk. Nggih ta. Ngentekke duit. Nah, karena bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau hati kan enggak. Hati kan enggak bisa dilihat. Lebih-lebih hatinya orang Solo ini enggak bisa dilihat. Nah, niku. Kita guyu urung karuan setuju. Nggih ta. Wong guyu niku urung karuan setuju. Wong rame koplok-koplok pengajian do guyu kabeh niku urung karuan do setuju niku. Nggih, buktine pun ngertos dhewe to. Ustaz sinten niku rabi neh niku tinggal murite kok. Oh, niku mergo rabi wong mbek berarti sing koplok-koplok karo guyu kae mung sekedar niku wau gur nyeneng ketok. Gitu. Itu karena hati, yaitu hati, tidak terlihat. Itu niku. Jadi maka syariat menjalankan itu tadi diantaranya untuk itu tadi menjaga akal, termasuk juga menjaga agama. Itu kita mengadakan pengajian itu untuk menjaga agama biar tidak hilang. Orang yang tidak pernah ngaji agamanya tetap akan hilang. Wong sing ngaji saja bisa hilang, ya. Apalagi yang tidak menuntut ilmu. Maka ketika masuk Islam seseorang tidak dipaksa, la ikraha fiddin.
untuk masuk Islamnya monggo. Itu pramila ketika ada mu'alaf jenengan mlebu Islam mboten enten sing mesa ta mboten, kekajengan jenengan piyambak ta nggih, baru disahadat. Nah itu. Umpama mau disahadat kok ndak mau ya sudah, ndak boleh dipaksa. La ikraha fiddin. Tapi setelah masuk Islam tidak boleh menjalankan Islam sak penake dhewe terus pilih-pilih. Ngoten niku wau. Salate ya pilih-pilih. Ngoten niku wau. Pilih sing enteng. Ngoten niku. Itu juga tidak boleh. Karena yang dinamakan masuk Islam itu berarti menjalankan syariat Islam. Eta dikon salat la ikraha fiddin. Itu ora ana paksaan. Nggunakake dalil yang kleru. Wong salat itu sebagai bukti, sebagai tanda masuk Islam ini tidak mau. La ikraha fiddin. Itu malah mubalagh didalili. La ikraha fiddin. Kalau tidak mau masuk Islam penjara. Ya, penjara. Gitu. Nah, kemudian ada ancaman. Kalau minuman keras tadi kan ancamannya apa? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ancamannya dijilid, digebuk. Itu ancamannya nanti di akhirat tidak minum khamar akhirat. Nah, kemudian kalau orang yang itu tadi keluar dari agama, masuknya bebas, ikhlas, tanpa paksaan. Tapi kalau keluar dari agama, man badala dinahu faktuluh. Kalau seseorang itu menukarkan agamanya, keluar dari Islam, bunuhlah dia. Ancamannya bunuh. Berat toh? Nggih. Berat. Itu. Mlebu Islam ra dipeksa, ning nek metu saka Islam dipateni. Dalam rangka apa? Untuk menjaga agama, agar tidak gampang-gampang metu. Kan yang terjadi masih ada itu karena hukumnya tidak berlaku kok. Mlebu Islam pirang dina metu neh. Oh sebelahne dadi aku mlebu Islam terus artisku ra payu to. Mas ra penak dadi wong Islami. Nah, kemudian keluar. Nah ini seharusnya dibunuh. Ben ra leda-ledi. Nah, biar jadi Islam yang tenanan sungguh-sungguh kafah. Ya saya rasa itu.